Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya para penggemar Timnas Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga tetap dalam kondisi sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke teman-teman, seperti yang sama-sama kita ketahui, saat ini Timnas Indonesia telah mengamankan satu tempat di putaran keempat kualifikasi Pra-Piala Dunia Zona Asia 2026. Ini merupakan sebuah prestasi yang patut kita banggakan. Karena pertama kalinya Timnas Indonesia berhasil lolos sampai ronde 4 pada kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Namun di balik itu, perjuangan yang begitu berat masih dilalui oleh anak asuh Peter Kluivert. Karena pada ronde 4 nanti mereka akan ketemu dengan tim-tim yang sangat kuat, tim-tim yang sudah banyak mengalami peningkatan di bidang sepak bola. Mereka sudah banyak berlalu lalang mengikuti kompetisi-kompetisi internasional. Dan saat ini timnas kita berada satu grup dengan tuan rumah Arab Saudi dan juga Irak. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, dua tim ini sangat menyulitkan Timnas Indonesia. Di mana kita ingat bahwa pada pertemuan sebelumnya, di round 3, Arab Saudi pernah ketemu dengan Indonesia. Menang sekali Timnas dan imbang sekali. Kemudian di round 2, Indonesia pernah ketemu dengan Irak dan tidak pernah menang atas Irak. Nah, di round 4 ini mereka ketemu lagi. Tentu kita sebagai pendukung Timnas Indonesia mengharapkan agar Timnas kita tampil all out pada round 4. Nah, berkaitan dengan harapan kita, maka pastinya kita ingin agar ada opsi seperti apa opsi Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 lewat round 4. Nah, di sini ada dua opsi yang bisa meloloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 lewat putaran keempat. Nah, opsi yang pertama teman-teman sekalian, seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa dalam regulasi FIFA di round 4 ini 6 negara dibagi dalam 2 grup, di mana yang lolos ke Piala Dunia 2026 hanya juara grup dari 2 grup yang telah dibagi. Dengan demikian, 6 tim yang ada dalam grup tersebut mereka akan berlomba-lomba untuk bagaimana mereka harus jadi juara grup. Nah, berkaitan dengan ini di grup B ada Arab Saudi, ada Irak dan juga Indonesia. Indonesia adalah negara yang peringkatnya yang paling buncit di grup tersebut. Selain dari Indonesia, Irak, Arab Saudi mereka tidak akan tinggal diam untuk bagaimana mereka harus jadi juara grup, karena mereka sama-sama berkeinginan punya ambisi untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Nah, opsi yang pertama ini, Timnas Indonesia harus menyapu bersih 2 pertandingan yang ada. Itu opsi pertama. Mereka harus menang atas Arab Saudi pada pertandingan pertama dan juga menang atas Irak pada pertandingan kedua. Namun ini cukup sulit teman-teman. Karena seperti yang saya katakan tadi, Irak dan Arab Saudi adalah tim yang cukup kuat. Mereka sudah banyak mengikuti turnamen-turnamen internasional dan pengalaman mereka, jam terbang mereka sudah tidak bisa dipandang sebelah mata. Nah, itu opsi yang pertama. Walaupun hanya 50%, akan tetapi andaikan ini bisa terjadi, maka Timnas Indonesia mereka lolos secara otomatis karena keluar sebagai juara grup dengan 6 poin. Nah, opsi yang kedua, pertandingan pertama akan dilalui oleh Timnas Indonesia bersama Arab Saudi. Indonesia harus mampu mencuri poin dari tuan rumah yaitu Arab Saudi. Jika Indonesia mampu mencuri poin dari Arab Saudi, maka hitungannya adalah 3 poin. Terserah mau dengan berapa gol. Dan pada pertandingan kedua menghadapi Irak, paling tidak harus imbang, tidak boleh kebobolan. Maka dengan demikian,
secara head to head Indonesia bisa menjadi juara grup karena pertandingannya hanya 2 kali. Satu negara berhak memainkan 2 kali pertandingan. Nah, Indonesia sudah menang lawan Arab, kemudian imbang dengan Irak, maka sudah pasti Indonesia bisa jadi juara grup. Sementara tidak hanya bergantung kepada pertandingan antara Irak dan Arab Saudi lagi. Karena kalau Indonesia sudah menang dari Arab Saudi dan imbang dengan Irak, maka sudah dipastikan Indonesia bisa lolos sebagai juara grup. Namun itu cukup kecil. Kansnya atau peluangnya sangat kecil. Tapi mau dan tidak mau, anak asuh Patrick Kluivert harus mengupayakan itu. Karena kalau tidak lolos dari round 4 sebagai juara grup, sekuat-kuatnya jadi runner up, maka harus menuju ke ronde 5 atau putaran kelima. 2 runner up dari masing-masing 2 grup tersebut akan diadu. Nah, pemenang daripada 2 runner up ini akan mengikuti babak playoff antar konfederasi. Nah, pada babak kelima ini cukup sulit lagi teman-teman sekalian. Karena ini sudah antar benua, di mana kalaupun timnas Indonesia berhasil menuju ke playoff antar konfederasi, maka akan ketemu dengan konfederasi seperti CONMEBOL, kemudian Oceania, dan lain-lain. Salah satu contoh dari CONMEBOL yang paling negara yang nantinya Indonesia bisa hadapi, andaikan ke putaran playoff, Venezuela salah satu lawan, itu yang paling membahayakan. Banyak yang bilang bahwa putaran kelima sudah agak ringan, tapi ingat, putaran kelima itu sudah antar konfederasi teman-teman. Maka Indonesia harus bekerja keras di putaran keempat ini agar mereka bisa lolos. Karena keinginan kita semua seperti itu. Tidak ada saat ini masyarakat Indonesia yang ingin agar timnas Indonesia gagal. Yang kita inginkan saat ini adalah timnas kebanggaan kita harus lolos ke Piala Dunia 2026. Nah, teman-teman sekalian, itu adalah opsinya. Mari kita sama-sama doakan dan kita support mereka terus agar pada bulan Oktober nanti timnas kita bisa membuat kejutan dan membanggakan nama bangsa dan negara ini. Tetap semangat dukung terus timnas kebanggaan kita. Kita Garuda.